Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Nice to meet you. Before we start our lesson, let us pray together. Ready to pray? Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Memreni pada video pembelajaran selanjutnya, yang mana kita saat ini masuk pada pembelajaran tema 3 yang berjudul Tokoh dan Penemu. Semoga apa yang anak-anak dengar dan saksikan dalam video pembelajaran ini bisa dipahami dengan mudah ya. Mari kita mulai. Subtema 1 berjudul Penemuan yang Mengubah Dunia, yang mana tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Nah, coba anak-anak perhatikan pada gambar di slide yang mana kehidupan manusia dari menggunakan mesin uap beralih menggunakan lampu atau elektronik. Nah, dengan ditemukannya lampu, maka kehidupan manusia berubah lagi. Jadi di sini mulailah dikembangkan teknologi transportasi seperti mobil, motor ya yang digunakan. Nah, pada revolusi industri 3.0 di sini terjadi pengembangan lagi dari industri listrik berubah ke elektronik dan sistem sistem otomatis, yang mana pada revolusi industri 3.0 ini sudah mulai masuk komputer sehingga semua serba otomatis. Nah, pada revolusi industri 4.0 di sini yaitu cyber physical system, semua terhubung oleh sistem komputerisasi. Pada abad revolusi industri 1.0, di mana dimulai pada abad ke-18, seorang ilmuwan yang bernama James Watt membuat dan menemukan sebuah alat yang bernama mesin uap. Nah, mesin uap ini banyak digunakan oleh masyarakat Inggris untuk memproduksi sebuah baju atau tekstil ya, membuat bahan-bahan tekstil. Dan pada revolusi industri 1.0 di sini banyak sekali aktivitas manusia banyak mengalami perubahan, yang mana pada kebiasaan yang menggunakan tenaga hewan dan juga tenaga manusia itu berubah. Contohnya dari delman berubah menjadi mobil, dari kereta yang mana menggunakan tenaga manusia ditarik dan didorong berubah menjadi kereta uap. Pada abad ke-19, di mana dimulainya revolusi industri 2.0 dengan ditandainya listrik, yang mana seorang ilmuwan yang bernama Michael Faraday menemukan bola lampu, sehingga pada abad ini energi listrik terciptakan sehingga membuat adanya perubahan dari energi uap menjadi energi listrik. Dan pada abad ini
manusia mulai memproduksi mobil menggunakan tenaga listrik. Akan tetapi, pada masa ini, produksi mobil masih digunakan oleh manusia sendiri. Sehingga pada revolusi 2.0, kehidupan manusia yang tadinya agraris menuju pada kehidupan industri. Pada abad revolusi industri 3.0 yang mana dimulai pada abad ke-20, banyak sekali terjadi perubahan. Yang mana pada abad ke-2.0 manusia memproduksi mobil secara massal. Sedangkan pada abad ke-3.0 kegiatan manusia lebih menitik beratkan pada komputer dan robot. Pada abad industri 4.0, di mana di sini terjadi perkembangan cyber physical. Jadi semua terhubung dalam satu genggaman, yaitu dalam satu genggaman yaitu handphone. Dan juga pada revolusi industri 4.0 ini kita bisa melihat hal yang tidak pernah ada itu ada dalam kehidupan kita. Contohnya saja dengan adanya Gojek, kita bisa memesan makanan antar jemput itu melalui satu aplikasi. Ya, jadi semua terhubung dan tersistem dengan rapi di dalam satu aplikasi. Dengan terjadinya perubahan kehidupan dari era revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0 hingga 4.0, maka tentu saja perubahan kehidupan sosial dan budaya manusia banyak terjadi perubahan. Contohnya saja kehidupan sehari-hari. Dahulu orang tua kita masak menggunakan dandang. Sekarang di zaman kita, orang tua kita masak menggunakan Magicom. Lalu jika kita lihat juga di dalam hal transportasi. Dahulu manusia jika ingin berlayar mereka menggunakan perahu, menggunakan sampan. Sekarang jika ingin berlayar bisa menggunakan kapal layar. Begitu juga dalam hal pertanian. Dahulu manusia bertani menggunakan kerbau, membajak menggunakan kerbau. Sekarang manusia beralih dari membajak menggunakan kerbau, beralih membajak menggunakan traktor. Ya, jadi bisa kita lihat di mana era revolusi industri 1.0 itu masih era agraris. Lalu berubah ke era industri hingga sekarang berubah kepada era informal. Revolusi industri keempat atau Industrial Revolution 4.0 kini menjadi perbincangan banyak pihak. Pemerintah, industri, dan perusahaan mengerahkan segala persiapan untuk menghadapinya. Namun apa sebenarnya revolusi industri keempat itu? Klaus Schwab adalah sosok yang pertama kali mengemukakan istilah itu kepada publik di pertemuan World Economic Forum 2016. Schwab memaparkan revolusi teknologi sedang berlangsung dan mengaburkan batas antara fisik, digital, dan biologis. Sederhananya,
Revolusi industri keempat adalah bagaimana teknologi seperti kecerdasan buatan, kendaraan otonom, dan internet saling memengaruhi kehidupan manusia. Lalu apa saja tahapan revolusi industri sebelumnya? Revolusi industri 1 dimulai pada abad ke-18 dengan adanya penemuan mesin uap dan mesin manufaktur. Revolusi industri kedua pada abad ke-19 ditandai dengan adanya produksi massal, mesin listrik, dan standarisasi industri. Revolusi industri ketiga ditandai dengan adanya komputer dan teknologi informasi pada abad ke-20. Dan saat ini kita sedang berada di era revolusi industri keempat. Hadirnya otomasi dan kecerdasan buatan di industri tentu memberikan potensi besar untuk melipat gandakan produktivitas tenaga kerja. Berbagai perusahaan besar dunia bahkan telah menggunakan robot dan kecerdasan buatan sebagai pekerja di lini produksinya. Sebut saja Amazon, Tesla, Uber, DHL, Adidas, dan Nestle. Di Indonesia, operasional pabrik Suzuki Cikarang telah menggunakan teknologi robotik. Namun, di balik manfaat bagi percepatan dan otomasi industri, banyak sekali tantangan bagi ekonomi dalam menghadapi revolusi industri keempat. Padahal, Indonesia saat ini tengah menikmati periode bonus demografi berkat banyaknya populasi penduduk dalam rentang produktif. Booming ketersediaan tenaga kerja yang bersamaan dengan era revolusi industri 4 akan menjadi ancaman nyata bagi low-skill workers atau profesi dengan jenis pekerjaan yang repetitif, karena dapat dengan mudahnya tergantikan oleh mesin, robot, dan kecerdasan buatan. Menurut data McKinsey, 7 bidang pekerjaan yang akan tetap bertahan di era otomasi antara lain industri kreatif, teknologi informasi, profesional, manajer, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan jasa konstruksi. Kementerian Perindustrian telah meluncurkan inisiatif Making Indonesia 4.0 dalam menghadapi revolusi industri keempat. Ada 10 prioritas nasional lintas sektoral dalam upaya memperkuat struktur perindustrian Indonesia dalam menghadapi tantangan di masa depan. Jadi, selamat datang di revolusi industri keempat. Tim Liputan CNBC Indonesia. Mari mengamati bagaimanakah kehidupan masyarakat Indonesia pada era 1.0. Jelaskan perubahan-perubahan yang terjadi pada era revolusi industri 2.0. Pada era berapakah peran manusia perlahan tergantikan oleh mesin? Tuliskan 5 alat transportasi yang digunakan manusia dari masa ke masa. Tuliskan 3 hal baru yang Ananda ketahui dan alami di era 4.0. Nah, anak-anak, terima kasih dan kita akan jumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.